Shalom, perkenalkan nama aku Lydia Fiorencia Bakrilena. Di sini aku ingin menjelaskan mengenai karya seni pendidikan agama Kristen tugas tutorial online 3. Aku ingin menjelaskan ke teman-teman apa sih makna dan dampak positifnya dari karya seni yang udah aku buat ini. Yuk kita simak videonya sama-sama. Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan mengenai karya seni pendidikan agama Kristen aku. Ini adalah tugas tutorial online ketiga. Aku ingin menjelaskan dari gambar yang pertama dulu. Ini adalah gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar yang pertama, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kita, seperti yang sudah ditulis dalam Alkitab yang mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tuhan Yesus rela mendatangi maut tersebut dengan cara menebus dosa-dosa setiap kita. Tuhan Yesus rela memberikan hidupnya untuk menebus setiap kita agar kita, umat percaya, bisa menerima hidup yang kekal dan keselamatan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Aku juga mau kasih tahu ke teman-teman gitu ya, bahwa Tuhan Yesus itu rela mati untuk kita, maka kita juga harus rela. Ya, kita harus rela untuk hidup terus kudus di jalannya Tuhan. Apakah teman-teman ada yang rela mau mati untuk temennya? Pasti nggak ada dong. Nah, kalau teman-teman pikir, kok Tuhan Yesus rela ya mati untuk kita? Itu tandanya Tuhan itu cinta sama kita. Tuhan kasih banyak kasihnya sepanjang hidup ini untuk kita, supaya kita nggak binasa, supaya kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Karena kasihnya tuh begitu besar ya. Seperti Yohanes 3 ayat 16 diucapkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi aku pengen infoin ke teman-teman bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah supaya Tuhan Yesus atau Roh Kudus itu hidup di dalam kita, hidup di setiap kita gitu, agar cintanya Tuhan Yesus itu hidup di hati setiap kita.
Di sini aku ingin menjelaskan dampak positif dari gambar ini. Mengenai gambar ini, apa sih dampak positifnya dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib sampai dia bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi yang pertama, seperti yang teman-teman tahu, dampak positifnya untuk lingkungan sekitar kita ya. Kita bisa jadi berkat loh untuk mereka, entah di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di tempat kerja, di gereja, bahkan sekalipun kita bisa jadi dampak positif untuk mereka gitu. Mereka yang butuh pertolongan kita, butuh dukungan, butuh support dari kita bisa kasih karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Dia, yang sudah hidup dan sudah merdeka, kita bisa kasih berkat itu gitu. Kita bisa sharing, kita bisa bantu doain teman-teman kita yang butuh pertolongan, karena jaminan keselamatan itu sudah ada pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang pertama itu adalah jaminan keselamatan dan harapan dan hidup yang kekal gitu untuk setiap kita gitu. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu sudah menyiapkan tempat bagi kita, bagi setiap kita, bagi sesama kita bahkan. Jadi kita bisa ikut membantu teman-teman kita, mensupport teman-teman kita, membantu dalam doa, mendukung gitu ya secara penuh agar harapan mereka itu kembali lagi gitu. Energi positif yang kita kasih ke mereka bisa membangkitkan semangat mereka, memberikan mereka sukacita yang baru, kehidupan yang baru, dan mau bergerak ya teman-teman dari luka lama mereka. Itu kenapa? Karena kita sudah lebih dulu diselamatkan oleh Tuhan Yesus gitu. Kita sudah lebih dulu dimenangkan, kita sudah lebih dulu diselamatkan, maka kita juga bisa menyelamatkan orang lain dengan cara yang sama dengan Tuhan menolong kita gitu. Maka kita juga akan bisa menolong teman-teman di sekitar kita. Yang kedua itu adalah kekuatan dan kebijaksanaan dari Roh Kudus gitu ya. Kebijaksanaan dari Roh Kudus itu gimana sih? Roh Kudus itu memberi kuasa teman-teman. Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kita. Maka sebelum kita menguatkan orang lain, Roh Kudus sudah menguatkan kita terlebih dahulu. Tuhan ngasih kita masalah itu karena Tuhan tahu bahwa kita itu mampu melewati setiap masalah, rintangan yang kita hadapi. Maka sebelum kita menolong seseorang, kita membantu seseorang, Tuhan Yesus sudah lebih dulu membantu kita, maka kita bisa menyalurkannya kembali. Entah kita sharing, entah kita memberikan kesaksian kita, kesaksian hidup kita, supaya orang-orang di sekitar kita tuh merasa terberkati teman-teman gitu. Nah, jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu jadi nggak sia-sia. Dia tumbuh di hati setiap kita, dan kita bisa menyalurkannya itu lagi kepada teman-teman kita gitu, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang butuh kita gitu. Karena Roh Kudus itu udah hidup di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus sudah hidup di dalam hati kita nih, tuh hati Tuhan itu udah ada di hati kita, maka orang lain pun bisa merasakan bahwa oh, orang ini ternyata udah dipenuhi ya sama Roh Kudus gitu. Kalau kita gabung dalam community of love ya contohnya, atau cool ya, biasanya teman-teman tahu komunitas-komunitas yang seperti itu tuh bisa membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita, supaya teman-teman juga merasa terberkati sama apa yang sudah kita sampaikan, yang udah kita sharingkan gitu. Kenaikan Tuhan Yesus itu bisa mendorong umat Kristen dalam melayani gitu. Ketika kita sudah merasa dibebaskan dari belenggu dosa, kita sudah merasakan hadirat Tuhan yang begitu nyata untuk kita udah merasakan nih kasih-Nya mengalir, terus kita sudah diperbaharui gitu ya, kita udah diselamatkan, kita udah mengalami, ibaratnya udah terlepas gitu ya teman-teman, terlepas dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu sakit hati sama teman-teman kita gitu ya, sesama kita, saudara, atau apapun itu gitu ya. Kita bisa merasakan yang namanya kasih gitu. Melalui itu tuh kita sadar bahwa oh, ternyata maafin dia tuh gak gampang gitu, maafin dia tuh susah, tapi Tuhan mau kita maafin dia. Tuhan tuh mau kita mengasihi sesama kita gitu ya teman-teman. Tuhan mau kita tumbuh di dalam komunitas, ikut pelayanan gitu. Buat teman-teman, ikut pelayanan itu gak sekedar join pelayanan aja. Pelayanan itu adalah kita itu melakukan pekerjaannya Tuhan gitu, dengan cara kita bayar harga kayak gitu teman-teman. Nah, melayani itu bukan semata-mata karena
ya udah gue mau pelayanan aja gitu ya, supaya biar orang-orang yang jemaat-jemaat tuh bisa lihat bahwa kalau gue nih pelayanan gitu. Jadi pelayanan tuh bukan untuk dipandang ya, dipandang sama orang lain gitu ya, bukan. Tapi pelayanan itu adalah kita melakukan pekerjaan Tuhan ya, untuk Tuhan ya, dan hanya untuk mau menyenangkan hatinya Tuhan dengan cara kita melayani gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum ikut pelayanan, yuk kita ikut pelayanan. Melalui dampak positif ini, aku berharap teman-teman punya dan memiliki pembaruan budi yang baru, pengharapan yang baru, dan sukacita yang baru. Sekian dari saya, terima kasih.